Jadi kelas 71, 72 sampai 78 untuk pelajaran PJOK akan diajar oleh Bapak Noval. Sedangkan untuk prakarya yaitu akan diajar oleh Ibu Alpiah mulai dari kelas 71 sampai 78. Nah, yang terakhir matematika itu kelas 77 dan 78 akan diajar oleh Bu Salma Fauzi. Nah, itu adalah daftar nama guru-guru yang akan mengajar di kelas 7 ya. Nah, untuk wali kelas, sekali lagi untuk wali kelas mungkin udah bergabung dengan wali kelasnya masing-masing dan di grup WA-nya. Untuk kelas 71 dengan Bu Elistawati, kemudian kelas 72 dengan Ibu Heni Hendrita SPD, kemudian kelas 73 dengan Ibu Aida Riana SPD, kemudian 74 yaitu dengan Ibu Alpiah ya. Kemudian kelas 75 yaitu dengan Ibu Lia Aulia SPD, dan kelas 76 yaitu Ibu Sobaria, dan kelas 77 Ibu Salma Fauzi SPD, dan kelas 78 oleh Ibu Nur Aini MPD. Nah, itu adalah ini ya. Nah, untuk jadwal. Nah, ini untuk jadwal. Kalau perhatikan nih. Untuk jadwal. Jadwal ini setiap hari kalian harus mengikuti 3 mata pelajaran. Ya. Ada 3 mata pelajaran. Ya, dimulai dari jam 7.30 ya sampai jam 8.30 ya. Itu kelas 71 ya. Nah, boleh dicatat silakan atau boleh dipoto ya. Kelas 71 jam pertama itu pelajaran IPA, jam keduanya PJOK, dan jam ketiganya bahasa Indonesia. Nah, jadwal ini ya sekali lagi ini jam 7.30 sampai jam 8.30 itu jam pertamanya ya. Jam keduanya yaitu jam 8.30 sampai jam 9.30. Dan jam ketiganya yaitu jam 9.30 sampai jam 10.30. Jadi kita masuk jam 7, kemudian jam 7 sampai jam 7 itu adalah pembiasaan. Jadi sekali lagi jadwal pembiasaan itu dimulai dari jam 7 ya sampai jam 7.30. Itu adalah waktu-waktu yang dipergunakan oleh kalian untuk mulai dari persiapan, berdoa, kemudian absen itu ada di jam 7 sampai jam 7.30. Yang memasuki pelajaran yaitu dimulai dari jam 7.30. Nah, ini kalau yang mau catat silakan dicatat ya. Untuk pelajaran kelas 7.1 itu IPA hari Seninnya, PJOK dan bahasa Indonesia. Hari Selasanya matematika, kemudian jam keduanya IPA lagi ya. Jam ketiganya prakarya. Dan hari Rabu seni budaya, IPS dan BP. Hari Kamis bahasa Indonesia, PPKN matematika. Khusus hari Jumat itu cuma 2 ya. Jadi BP dan pendidikan agama dan bahasa Inggris. Gitu ya. Untuk kelas 71. Kita lanjut untuk kelas 72. Nah, ini kelas 72. Perhatikan. Anak-anakku yang kelas 72, tolong diperhatikan. Hari Senin yaitu bahasa Indonesia jam pertamanya, jam keduanya adalah BP, jam ketiganya adalah matematika. Silakan dicatat kelas 72. Boleh dicatat nanti atau bisa di share kembali nanti ya. Kemudian hari Selasa
prakarya, kemudian pendidikan agama, kemudian bahasa Inggris. Hari Rabu, bahasa Indonesia, PPKN, PJOK. Dan hari Kamis, IPS, seni budaya, dan IPA. Hari Jumat, nah ini hari Jumat, sekali lagi 2 pelajaran, yaitu IPA dan matematika. Nah, kemudian untuk kelas 7-3. Nah, perhatikan kelas 7-3. Jam pertama. Tuh, nggak bisa. Coba tolong dimatiin dulu itunya, di-mute dulu anak-anakku. Tidak ada yang ini. Potnya. Untuk hari Senin, jadwal kelas 7-3 yaitu pendidikan agama, kemudian prakarya, kemudian PKN. Kemudian hari Seninnya ya. Itu hari Senin ya. Hari Selasa yaitu seni budaya, kemudian BP dan matematika. Kemudian hari Rabu IPS, bahasa Indonesia, matematika. Hari Kamis pendidikan olahraga, IPA, bahasa Indonesia. Dan hari Jumat yaitu bahasa Inggris dan IPA. Oke, kita lanjut ke kelas 74. Ya, kelas 74. Jam pertama yaitu IPS. Kemudian jam kedua adalah bahasa Indonesia. Kemudian jam ketiganya adalah IPA. Hari Selasa PJOK. Kelas 74 perhatikan bisa dicatat ya. Bisa dicatat. Untuk hari Selasa PJOK, matematika, IPA. Dan hari Rabunya bahasa Inggris dan BK serta prakarya. Hari Kamis matematika, pendidikan agama dan seni budaya. Dan hari Jumat bahasa Indonesia dan PKN. Ya ini ntar yang nyoret-nyoret dideteksi ini ntar yang nyoret-nyoret screenshot ini nanti oleh Pak Dadang diketahui siapa pelakunya. Ya. Jadi cukup kamu dengarkan saja mute ya. Jadi jangan sampai nah ini masih ada coret-coret nih Pak Dadang, nanti dicek siapa pelakunya. Kelas 75. Nah, bahasa Indonesia jam pertamanya, jam keduanya matematika, jam ketiganya prakarya. Hari Selasa IPA, bahasa Inggris, agama. Hari Rabu Penjas, bahasa Indonesia, seni budaya, dan hari Kamis IPA, IPS dan PPKN. Dan hari Jumatnya matematika dan BK. Kelas 76, ya kelas 76, perhatikan. Yang merasa 76, mohon diperhatikan kelas 76. Nah ini Pak, jadwalnya. saya minta jadwal 75 dong, Pak. Ya, tadi udah. Nah, 75. Oke. Udah. Pak. Hari Senin, nanti ada di ininya. Bahasa Indonesia, matematika, dan prakarya. Udah kelas 75? Di screenshot. Dah, Pak. Dah. Ya, udah. Oke, kita lanjut ke 76 ya. Kita kembali ke 76. 76. Nah, ini hari Senin jam pertamanya matematika, jam keduanya bahasa Indonesia, jam ketiganya PJOK. Hari Selasa itu BP ya. Ini bimbingan dan penyuluhan. Seni budaya, kemudian bahasa Indonesia. Dan hari Rabunya prakarya bahasa Inggris IPA. Hari Kamis yaitu PPKN matematika IPA matematika IPS. Dan terakhir yaitu IPA dan pendidikan agama. Udah 76? Lanjut ya. 77. Nah, ini untuk hari Senin yaitu IPA, seni budaya dan BK. Hari Selasanya matematika, bahasa Indonesia, PJOK. Hari Rabu yaitu IPA, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
matematika hari Kamisnya, prakarya, dan pendidikan agama. Dan hari Jumat yaitu PPKN dan IPS. Nah, ini sekarang kelas 7-8 ya terakhir nih. Yaitu prakarya jam pertamanya hari Senin. Hari Senin jam kedua. Jam kedua yaitu matematika, jam ketiga bahasa Indonesia. Halo, kelas 7-8. Jadwalnya. Pak, 77, Pak. Ya, sebentar. 78 dulu, belum selesai ini. Bisa diulang nggak, Pak? Jadwal 74. Ya, katanya diperhatiin. Pak. Ya, udah. Nanti. Makanya diperhatiin, Bang. Iya, perhatikan. Makanya perhatikan. Kalau nggak diperhatikan nanti ini. Tinggal kamu dulu, ya. Pak. Iya. Ketinggalan terus. Oke. Kelas 78 udah selesai. Hari Rabu bahasa Inggris, IPA dan PPKN. Hari Kamisnya pendidikan agama, seni budaya dan matematika. Hari Jumatnya BK dan IPA. Nah, itu ya. Nah, ini. Jadi jadwal pembiasaan mulai pukul 7 sampai 7.30 berlaku mulai 12 Juli besok ya. Demikian dari saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih kurang lengkap. Karena kalau masih lengkap nanti akan dilengkapi berikutnya. Oke, terima kasih. Dari saya kembalikan kepada Bapak Usup selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana Pak Usup? Halo? Terdengar nggak suaranya? Ayo, Pak Yoto, silakan. Suaranya nggak kedengaran. Oke. Halo. Halo. Ya. Iya. Oke. Pak Darman. Iya. Terima kasih yang sudah menyampaikan materinya tentang kurikulum dan program cara belajar. Nah, ini mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kalian siswa baru untuk mempersiapkan diri belajar di SMP 7. Ya. Nah, apa-apa yang sudah dijelaskan ini mohon bisa dilaksanakan, baik kegiatan-kegiatan kurikuler, jadwal yang sudah dibagikan tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Kok hilang? Ya, maupun waktu-waktunya. Tolong kalian siapkan dari sekarang. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian, ya. Mungkin dulu waktu di SD pelajaran-pelajarannya ada yang berbeda, ya. Ini tadi mungkin sudah dijelaskan. Di antaranya pembelajaran IPA, ya, mata pelajaran IPA untuk di SMP ini terbagi menjadi beberapa kelompok mata pelajaran, ada fisika, ada biologi.
ya. Kemudian IPS itu juga ada ekonomi, ada sejarah, ya. Ini nanti kalian bisa lebih detail lagi dijelaskan oleh masing-masing, dan kalian dengan berpegangan dengan buku panduan pembelajaran jarak jauh yang sudah dimiliki, ya. Nah, ini kalian bisa mempelajari materi-materi tersebut. Kemudian yang Mati Pak Yoto intinya. ya, ya, halo, dah. Yo. Kegiatan pembiasaan ini dimaksudkan untuk memberikan, ya, karakter kepada kalian, membentuk watak, sikap, mental kalian menjadi siswa yang baik, peserta didik yang baik, dan tentunya menjadi anak-anak yang baik, bisa berbakti kepada kedua orang tua khususnya, kepada guru-guru, dan juga kepada masyarakat bangsa dan negara. Ini pembiasaannya. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan. Sayangnya kita masih dalam kondisi pandemi. Mungkin pembiasaan ini hanya terbatas kepada satu, persiapan, minimal kalian berdoa sebelum pembelajaran dimulai, ya. Juga seperti tadi kegiatan kita diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini juga salah satu pembiasaan yang akan kita laksanakan di sekolah, ya. Bagaimana sikap kalian setelah mendengar lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan? Ini juga diharapkan kalian harus tahu. Sikap berdiri tegak sempurna, ini yang harus dilakukan. Oleh karena itu tadi Pak Usup menyampaikan ketika lagu Indonesia Raya mau dinyanyikan, kalian harus berdiri. Nah, itu. Kemudian berdoa ya sesuai dengan agamanya masing-masing, dan insya Allah ke depan kita lakukan pembiasaan di bawah bimbingan asuhan wali kelas masing-masing dan guru kelas atau guru mata pelajaran masing-masing di setiap pembelajaran di classroom nanti, ya. Mungkin akan dimulai beberapa hari ke depan setelah kegiatan MPLS ini. Diharapkan kita mengawalinya dengan untuk yang beragama Islam dengan pembacaan suratul yang pendek, ya, surat-surat yang pendek, ya, sehingga kita bisa mempersiapkan secara mental lebih baik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain sebenarnya banyak, ya, khususnya ketika nanti kalian tatap muka, ya, mudah-mudahan saja kita dengan waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan melaksanakan tatap muka, ya. Pandemi ini bisa segera berakhir. Nah, itulah pentingnya setiap kita mengawali pembelajaran berdoa, ya. Tidak lupa kita selipkan, ya. Dan juga tadi lupa, kita juga memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk kalian khususnya. Ya, itu. Nah, juga sebagai gambaran, ya, dalam pelaksanaan MPLS ini sambil menunggu materi yang berikutnya, yakni di dalam SMP ini kalian nanti akan mengenal ada yang namanya OSIS,
ya, organisasi siswa intra sekolah. Nah, nanti akan kalian mulai berorganisasi, ya, berkumpul dengan kakak-kakak kelas 8 dan 9 untuk membicarakan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darman juga. Jadi kegiatan kita secara garis besar ada 3 bagian. Yang pertama kegiatan kurikuler, yakni kegiatan akademik. Ada berapa pelajaran tadi? Siapa yang masih ingat? Ada 11 atau 12 mata pelajaran, ya kan? Ada IPS, matematika, IPA, dan sebagainya. Ya, itu kegiatan kurikuler, kegiatan yang ada di dalam kurikulum. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya kegiatan kokurikuler. Kokurikuler ini kegiatan di luar tapi masih berkaitan, ya, masih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kurikuler, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum. Nah, ya, misalnya ya kalau yang lalu-lalu kita adakan kegiatan lintas kurikulum ke objek-objek budaya, objek-objek sejarah, ya. Nah, saat ini karena memang pandemi itu tidak bisa kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, ini juga kegiatan ekstra kurikuler. Di SMP 7 ini ada sekitar 12, ya. Ada berapa? 17. Nah, bahkan ada 17 bidang ekskul terbagi menjadi bidang olahraga, ya, bidang kesenian, bidang sikap nilai moral, ya, makanya ada di bidang olahraga ada futsal, ada voli, ada basket, ada bulu tangkis, ya itu. Kemudian ada taekwondo, ada apa banyak, ya itu. Kemudian di bidang seni ada vokal group, ya, ada tari. Nah, ini semua juga di bawah asuhan Bapak Ibu guru. Nah, itu. Namun karena memang masih pandemi, kegiatan kokurikuler dan eskul ini tidak bisa kita laksanakan. Namun ya mudah-mudahan ke depan meskipun hanya terbatas dengan kegiatan kurikuler yang kalian ikuti melalui kegiatan Google Classroom, ini tidak mengurangi, ya, untuk kalian menggali minat, bakat, dan cita-cita kalian untuk ke depan, untuk menggali prestasi, ya. Di Google Classroom nanti, di pembelajaran online nanti, jangan kalian patah semangat. Harus semangat, ikuti pembelajaran dengan antusias, dengan semangat, sehingga kalian bisa mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya. Ya. Mudah-mudahan walaupun kalian dengan Google Classroom, kalian bisa mendapatkan ranking yang di atas. Makanya nanti Bapak pesan dari sekarang, ya, dalam hal pelaksanaan pembelajaran, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal. Jangan pada saatnya Google Classroom, kalian masih berada di mana-mana, atau HP-nya, atau laptop, terutama HP. Ya, HP-nya nanti kalian akan mendapatkan kuota dari pemerintah. Itu manfaatkan untuk kegiatan Google Classroom. Untuk mendownload pembelajaran-pembelajaran. Bukan kalian manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain-lain. Ya, untuk TikTok-an, untuk main game, dan sebagainya. Ya. Nah, ini
Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mencamkan sehingga besok ketika Google Classroom kalian siap untuk tetap punya prestasi, ya. Yang nilai di SD-nya tinggi siapa di sini? Ada yang dapat ranking 1 kemarin di ijazah, di ujian. Nah ini ya diharapkan di dalam Google Classroom juga harus tetap semangat, ya, antusias kalian ikuti. Ya. Jangan sampai dimulai jam 8 kalian masih ada di mana-mana, ya. Nah, termasuk mungkin hari ini kalau di jadwal mungkin jam 7, mungkin kalian ada yang masih tidur, ada yang, makanya Bapak bilang jam 7 ini harus sudah mulai, meskipun acaranya mungkin agak tersendat-sendat. Ini karena memang pertama kegiatan ini baru yang kedua kali kita laksanakan, sehingga masih banyak hal-hal yang harus disempurnakan, ya. Nah ini, nah untuk Bapak, oh ya Bang, ini tadi Bapak juga belum memperkenalkan diri secara detail, ya. Nama Bapak Pak Suyoto, ya. Kalau kalian pada saat pendaftaran ada yang ikut kemarin, mungkin sudah tidak asing lagi, ya, bertemu dengan Bapak, ya. Kemudian bidang yang Bapak pegang, yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, menaungi bidang kesiswaan bersama dengan Bapak Usup Supriyadi, ya. Jadi Bapak dengan Pak Usup berdua menangani OSIS, ya. Sayang nih lagi pandemi. Kalau tidak pandemi, kita biasa melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan, apalagi kegiatan seperti sekarang MPLS. Ini sebenarnya kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh setiap siswa SMP 7. Bukan cuma siswa SMP siswa baru, tapi siswa yang lama juga sering menanyakan, apalagi pengurus OSIS. Pak, kapan MPLS? Pak, kapan MPLS? Apa yang ditunggu-tunggu? Malam terakhir. Kita ketika dulu setiap malam terakhir ada yang namanya pentas seni dengan api unggun, ya. Nah di situ mereka banyak punya kenang-kenangan yang tidak mudah terlupakan, ya, kegiatan MPLS dalam MPLS ini. Untuk malam terakhir kita adakan api unggun di sekolah, ya, kalian nginep, merasakan tidur di lapangan, kemudian pagi-pagi sarapan bersama, ya. Nah ini kegiatan-kegiatan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua siswa, bukan cuma kalian siswa baru, tapi siswa yang kelas 8 dan 9 juga siap menunggu, ya. Bahkan di saat pandemi ini saja banyak yang WA ke Bapak, Pak gimana MPLS? Nah, mereka pengen, namun karena memang situasinya ya seperti ini kita laksanakan, kita terima dengan apa adanya, ya. Belum lagi kegiatan yang berkaitan dengan OSIS, ada yang namanya latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Ini juga sama, kegiatan ini ditunggu-tunggu baik oleh siswa, bahkan mungkin Bapak Ibu guru kalian juga banyak sebenarnya yang ingin terlibat di dalam LDKS. Kenapa? Karena kegiatan itu kita laksanakan di alam terbuka, ya. Kita berkemah. Sudah beberapa kali kita laksanakan di wilayah Puncak, ya. Kita laksanakan LDKS, kegiatan LDKS. Nanti kalian bisa lihat foto-fotonya
ya di YouTube SMP. Ini bisa kalian cari foto-foto kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS SMP 7 Tangerang Selatan. Dan barangkali yang berikutnya untuk kalian sebagai siswa, tentunya Bapak berharap bisa mengikuti sesuai dengan tata tertib sekolah. Ya. Namun pada saat pandemi ini Bapak juga bisa memaklumi tata tertib sekolah tidak maksimal kita bisa laksanakan. Kalian yang mungkin di rumah, Bapak hanya minta ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, apakah Google Classroom ataupun Zoom, gunakan pakaian seragam sekolah. Jangan pakaian tidur dipakai. Kalau tadi Bapak lihat masih ada nih yang masih pakai kaos ya. Nah, untuk besok 2 hari terakhir kalian mengikuti Zoom ini dengan memakai seragam sekolah. Kalau memang kalian belum punya putih biru, kalian boleh memakai pakaian sekolah asal dari SD atau MI-nya ya. Ini ya. Ya, oke. Sampai sini dulu barangkali sementara. Selanjutnya kalau memang ini masih Bapak beri kesempatan, kalian mungkin ada yang ingin menyampaikan unek-unek pendapat ya, Bapak silakan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau, tidak usah malu, tidak usah takut. Ini kesempatan kalian untuk menyampaikan. Silakan kalau ada yang mau berbicara. Kalau memang mau berbicara, lambang mikrofonnya dipencet silangnya sehingga hilang. Kalau baru kalian bicara. Silakan. Ada yang mau menyampaikan atau mau bertanya dan sebagainya? Hah? Ada? Ya, alhamdulillah kita jumlah yang mengikuti kegiatan ini sampai saat ini tadi 251, mungkin ada yang sedang istirahat, 245 orang lebih ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kalian ikuti, bisa bersabar, tetap berada di tempat ya, bisa berada di tempat, bisa berada di tempat dengan Zoom ya. Nah, oke. Barangkali karena memang kalian dari pagi ya di depan laptop, di depan HP-nya, mungkin matanya ada yang sudah mulai kucek-kucek. Itu ada yang Marsya. Oke, Bapak beri waktu untuk istirahat sejenak, tapi tetap jangan dimatikan ya. Jangan dimatikan, kalian bisa istirahat. Kalau ada yang mau ke belakang, atau mau minum, atau mau ambil camilannya dimakan, silakan. Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit. Oke? Paham ya? 15 menit untuk kalian bisa beristirahat. Ya, untuk sementara Bapak cukupkan sampai di sini, nanti kita ketemu lagi 15 menit. Jangan ditutup, laptopnya tetap dipanteng sehingga nanti bisa ketahuan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan sekali lagi jangan ditutup. Oke, silakan istirahat dulu. Istirahat dulu dah. Iya.
Share itu. MPLS.
Situasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Dimulai dari pembentukan tim persiapan pembelajaran tatap muka yang terdiri dari tim satuan tugas COVID tingkat sekolah, menyiapkan unsur kurikulum, sarana dan prasarana, siswaan dan humas, yang menyusun standar operasional pelaksanaan tatap muka sekolah. Sekolah memberikan angket serta perizinan yang diisi secara online oleh orang tua siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan SKB 4 Menteri dan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan, maka dengan ini seluruh warga SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan telah siap melaksanakan pelajaran tatap muka dan alhamdulillah telah melakukan penambahan sarana dan prasarana berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Untuk itu, kami mohon bantuan seluruh warga sekolah dan juga tentunya persetujuan dari orang tua murid berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Demikian kami sampaikan, semoga Allah SWT selalu melindunginya. Amin ya robbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sarana dan prasarana sekolah diantaranya membuat tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan cairan hand sanitizer, memperbanyak papan poster literasi, serta termogan. Siswa diizinkan masuk ke area sekolah setelah petugas mengukur suhu tubuh dengan termogan oleh Satgas COVID-19 dan diatur jaraknya. Bagi siswa yang memiliki suhu tubuh normal, langsung diarahkan ke area cuci tangan yang telah disediakan sekolah. Siswa memberikan salam kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyambut kehadiran mereka di sekolah tanpa bersentuhan. Setelah bersalaman, langsung menuju kelas. Sebelumnya mencuci tangan dengan hand sanitizer dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan pada masa pandemi COVID-19. Baik guru maupun siswa menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, memakai face shield. Pada tahap awal pembelajaran tatap muka, jumlah siswa yang masuk kelas maksimal 18 orang, sedangkan siswa yang tidak dijadwalkan berangkat tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di rumah melalui GCR. Setiap hari siswa dianjurkan untuk membawa bekal makan dan minum dari rumah. Apabila upaya pencegahan tersebut dilaksanakan, maka akan terwujud pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat. Ya. Oke, anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan kegiatan MPLS ini untuk materi yang berikutnya. Mudah-mudahan kalian sudah siap seluruhnya setelah kalian tadi beristirahat ya. Oke, sudah siap semua ya anak-anak sekalian. Nah, tadi
materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Sudarman tentang kurikulum dan program cara belajar. Yang kebetulan Bapak perkenalkan juga bahwa Bapak Sudarman itu adalah PKS untuk urusan kurikulum. Jadi menyangkut jadwal pelajaran, waktu belajar di sekolah, itu yang mengatur adalah Pak Darman dan Ibu Susanti. Ya, kalau hari ini kalian bisa bertemu dengan Bapak Sudarman, besok mudah-mudahan Ibu Susanti bisa bersama-sama kita semua. Nah, kemudian materi yang berikutnya, kalian akan mendengarkan materi tentang lingkungan kita. Bapak sampaikan kita sebagai warga Kota Tangerang Selatan, ya, kalian sudah bertahun-tahun tinggal di Kota Tangerang Selatan, atau mungkin ada yang di luar Tangsel, ya, kemungkinan hanya beberapa orang, ya, kecil kemungkinan. Sebagian besar adalah warga Kota Tangerang Selatan. Nah, sebagai warga Kota Tangerang Selatan, sepertinya kurang bijak, ya, kurang baik kalau kalian tidak kenal dengan bagaimana sejarah Kota Tangerang Selatan itu, ya. Nah, nanti kalian pada saat ini akan mendapatkan penjelasan tentang sejarah Kota Tangerang Selatan yang akan disampaikan oleh pakar, ya, yang beliau juga guru kita juga, ya, guru SMP 7. Siapa beliau? Yakni Bapak Alwi Sujatna MPD. Nah, nanti kalian simak, kalian dengarkan tentang apa dan bagaimana sejarah Kota Tangerang Selatan. Ya, silakan kalian simak, dan kepada Bapak Alwi Sujatna kami persilahkan.
Ini kenalan dulu, gue kenalan dulu kan. Gue kenalan dulu. Saya tandingin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak yang Bapak sayang dan mencintai, pertama-tama saya panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Bapak tadi telah diperkenalkan oleh Bapak Sioto untuk menyampaikan materi dalam MPLS ini berupa kronologis berdirinya Kota Tangerang Selatan, bagaimana dari awal berdiri Kota Tangerang Selatan itu nanti Bapak akan sampaikan. Namun sebelum Bapak menyampaikan hal itu, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Alwi Sujatna, tinggal di daerah Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tepatnya di Jalan Haji Somad, RT 003, RW 04, nomor 20, Pisangan Timur, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Bapak sudah berkeluarga dan punya anak 3, istri 1, dan mempunyai cucu 1. Semuanya anak Bapak wanita. Maka Bapak di rumah paling ganteng. Karena tidak ada saingan. Karena laki-lakinya belum Bapak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak yang saya mencintai, ya, itu perkenalan singkat tentang data pribadi Bapak dan keluarga Bapak. Dan Bapak di sini selaku wakil Kepala Sekolah bidang hubungan masyarakat. Ya, oleh karena itu pada kesempatan pagi dan siang hari ini Bapak akan menampilkan tentang sejarah Kota Tangerang Selatan dan visi misi Kota Tangerang Selatan. Baik, sekarang kalian lihat di dalam tayangan slide Bapak ini. Nah, kalian lihat, perhatikan situ. Ya. Sejarah Kota Tangerang Selatan. Nah, ini lihat. Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia bernama Bapak Mardianto pada tanggal 29 Oktober 2008. Tuh ya sejarahnya. Kota ini hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Dulu sebelum menjadi Kota Selatan ini kita masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang. Nah, lalu berikutnya bisa kalian perhatikan itu pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk mensejahterakan masyarakat. Lihat tuh. Pada tahun 2000 beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut-nyebut Cipasera sebagai wilayah otonom. Warga merasa kurang diperhatikan pemerintah Kota Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. Nah, perhatikan anak-anak Bapak ya. Jadi pada dasarnya Tangerang Selatan itu tokoh-tokoh dari kecamatan-kecamatan berkumpul ya, ingin membentuk suatu kota baru. Nah, waktu itu dinamakan namanya Cipasera ya, sebagai wilayah otonom. Kenapa? Karena dibentuk itu karena merasa
kurang diperhatikan untuk wilayah selatan, terutama timur, ya, dari Kabupaten Tangerang, kurang ada perhatian tentang fasilitas yang mendukung di dalam kabupaten waktu itu. Nah, selanjutnya kamu bisa kalian lihat sini, ya. Pada tanggal 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri atas 7 kecamatan. Apa saja? Yaitu 1. Ciputat, wilayah timur, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Kecamatan Setu. Ada berapa jumlah kecamatannya? Di situ kurang lebih ada 7 kecamatan di wilayah Tangerang Selatan. Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu terakhir. Nah, lihat, perhatikan anak-anak. Pada tanggal 22 Januari 2007, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Bapak Endang Sujana, menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Tangerang Selatan secara aklamasi. Nah, jadi pusat pemerintahan di Kota Selatan adanya di Kecamatan Ciputat. Lanjut. Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Nah, Komisi 1 DPRD Provinsi Banten membahas berkas usulan pembentukan Tangerang Selatan mulai 23 Maret 2007. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan kota diserahkan Gubernur Banten Ratu Atosiah ke Dewan pada tanggal 22 Maret 2007. Nah, ini diserahkan tuh, ya. Dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten menyerahkan kepada waktu itu Gubernur Bantennya bernama Ibu Ratu Atosiah, ya, pada tanggal 22 Maret 2027. Nah, itu tentang sejarah singkat Kota Tangerang Selatan. Anak-anak Bapak yang Bapak hormati dan Bapak sayangi, ya, bahwa sejarah singkat Kota Tangerang Selatan telah Bapak paparkan. Nah, bagaimana, ya, sekarang moto Kota Tangerang Selatan? Nah, bisa kalian lihat situ motonya, cerdas, modern, dan religius. Ya, itu cerdas, modern, dan religius. Tentunya kalian yang namanya cerdas, paham, mengerti bahwa masyarakat di Kota Selatan harus memiliki kecerdasan yang mumpuni. Artinya, perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga pendidikan, membentuk karakter siswa untuk mendapatkan yang namanya kecerdasan. Itu kemungkinan yang dapat Bapak sampaikan. Lalu moto yang kedua, modern. Nah, tentunya kita tidak mau terbelakang. Tentu kita akan meraih step demi step, langkah demi langkah untuk menentukan bahwa kita pun mampu, ya, mampu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman di sini adalah perkembangan modern. Dan tentunya di akhir daripada moto Kota Selatan adalah religius. Nah, terbentuknya karakter bangsa Indonesia, terutama khususnya penduduk Kota Selatan, kita harus memiliki yang namanya
religius berkaitan dengan agama yang dianut masing-masing. Lalu apa sih slogan Kota Tangerang Selatan? Slogan Kota Tangerang Selatan itu mari menata Tangerang Selatan, rumah kita bersama, itu slogannya. Nah, dari slogan itu dapat kita ambil suatu hal yang berkenaan, anggaplah bahwa Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah tempat kita tinggal dan perlu kita bersihkan, kita rawat, rapikan agar semuanya bisa berjalan dengan semestinya. Itu slogan dari Kota Tangerang Selatan. Baik, agar kalian lebih terfokus dan bisa memperhatikan, tadi awal Bapak menyampaikan bahwa Bapak akan menyampaikan tentang visi dan misi Kota Tangerang Selatan yang kita cintai ini. Apa sih visi dari pemerintahan kita? Yaitu terwujudnya kota mandiri, terwujudnya kota damai, terwujudnya kota asri, dan terwujudnya kota sejahtera. Penjelasan visi kota mandiri, damai, asri, dan sejahtera pada hakikatnya kota mandiri, damai, dan sejahtera merupakan ruang bermukim dan berinteraksi yang dihuni oleh masyarakat heterogen menurut status sosial, identitas etnik, dan agama, serta mata pencarian. Identitas etnik di sini adalah genealogi, bahasa, adat, istiadat, dan tradisi. Tentunya di Kota Tangerang Selatan ini dari segi bahasa bercampur baur antara bahasa Indonesia dan bahasa Betawi. Adat istiadat pun bermacam ragamnya. Berbeda antara adat Sunda dengan adat istiadat Betawi. Tradisi kebiasaan selama di masyarakat itu tentu antara Sunda dengan Betawi itu tentu ada perbedaan. Secara harfiah, misi tersebut dapat dimaknai sebagai otak bisnis dan pemukiman berkategori urban dengan kualitas ruang fisik dan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berstandar kota dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Kota yang mandiri, damai, asri, dan sejahtera dapat dicapai dengan mewujudkan suatu ruang fisik, ekonomi, dan sosial budaya secara terintegrasi dan sinergis yang diarahkan pada 3 orientasi. Apa itu? Yaitu pengembangan kawasan dan fasilitas kota, pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian sumber daya lokal, pemenuhan pelayanan dasar dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang penjelasan visi dari Mandiri. Yang tadi di atas dikatakan pada hakikatnya kedamaian merupakan cita pikir atau ide atau gagasan, sikap dan perilaku setiap warga kota yang menunjukkan spesifik mass identity yang didasarkan pada penguasaan knowledge system atau kualitas iptek dan symbolic system atau ketinggian karsa suatu urban society. Kehendak positif itu dapat diartikan bahwa seluruh stakeholder Kota Tangerang Selatan dengan seluruh sumber daya yang ada atau kemandirian senantiasa berupaya untuk mencapai hasil maksimal dalam membangun identitas kolektif sebagai kota pemukiman, kota perdagangan dan jasa, dan kota pelayanan tanpa menggantungkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali yang sudah menjadi haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Itu penjelasan visi mandiri. Lalu juga pencapaian mandiri itu dapat diukur dengan keberhasilan Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan sebuah kota yang dapat melayani warganya dan warga masyarakat lainnya melalui faktor-faktor dominan seperti tingginya kinerja pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Standar kapasitas intelektual seluruh masyarakat, kehidupan ekonomi berbasis iptek, integritas sosial, layanan dasar yang memadai. Itu penjelasan visi mandiri dari Kota Tangerang Selatan. Lalu penjelasan visi damai, ya. Pada hakikatnya, kedamaian merupakan pencapaian kualitas kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi tata nilai, value system yang berlaku umum atau universal dalam masyarakat bangsa. Dalam pendekatan budaya dikenal ungkapan development is peace is development. Dapat diartikan bahwa pembangunan pada dasarnya untuk menciptakan kedamaian dan dalam keadaan damai, pembangunan dapat dilakukan dengan baik. Istilah damai dalam konteks visi pembangunan dapat dimaknai sebagai peningkatan kualitas hidup bermasyarakat menuju ketinggian harkat dan martabat manusia dalam suatu ruang kota yang terbangun secara harmonis dalam hubungan yang seimbang antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kemampuan seluruh warga kota untuk memahami, menghormati, dan menerapkan sistem nilai dan norma dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang dapat diukur dari faktor, yaitu kesadaran seluruh warga kota untuk memahami, menghormati, dan menerapkan sistem nilai dan norma dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Tingkat kepatuhan seluruh lapisan masyarakat kepada aturan hukum agama, hukum negara, dan kepatutan atau etika yang berlaku pada keluarga, komunitas, dan masyarakat pada respek dan saling menghargai berbagai perbedaan, yaitu suku, ras, dan agama. Dan status sosial antar sesama warga kota dan dengan masyarakat lain. Itu penjelasan visi dari damai. Kita beranjak penjelasan visi asri. Pada hakikatnya keasrian merupakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara pengelolaan sumber daya alam, kehidupan sosial, dan daya dukung lingkungan dalam mewujudkan kesinambungan kehidupan manusia dan ekosistemnya. Istilah keaslian dalam konteks visi ini diarahkan kepada pengelolaan dan pengembangan sumber daya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga dapat merawat, melestarikan, dan mewariskan kepada generasi sekarang dan yang akan datang, atau future generation. Untuk mewujudkan kota yang asli tersebut, hendaknya seluruh stakeholder secara sadar dan dengan komitmen penuh selalu berupaya menciptakan lingkungan kota yang dapat dikelola dan dikembangkan secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian, kebersihan, keindahan, kepatutan, dan kenyamanan dalam pengelola berbagai sumber daya seperti sungai dan danau, air, tanah, infrastruktur, perumahan, pusat perdagangan, dan jasa, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Itu penjelasan visi asri. Selanjutnya, perhatikan anak-anak. Penjelasan sejahtera, visi penjelasan sejahtera. Pada hakikatnya, kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh proses pembangunan. Pencapaian kesejahteraan masyarakat bersifat relatif karena tingkat sejahtera antara suatu masyarakat dan kelompok masyarakat lain dan
atau antara satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan suatu masyarakat amat bergantung pada kondisi daerah dan lingkungan sosial budaya setempat. Namun, pada prinsipnya, kesejahteraan adalah suatu kesadaran setiap individu dalam masyarakat untuk terus berupaya secara sendiri atau bersama melakukan berbagai aktivitas yang bersifat produktif dalam rangka mencapai cita-cita kehidupan yang layak, baik jasmania maupun rohania, menuju kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan bermasyarakat. Pencapaian kesejahteraan itu dapat diukur dengan keberhasilan Kota Tangerang Selatan mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar apa saja, yaitu seperti ketercukupan pangan, kelayakan tempat tinggal, bekal pendidikan yang memadai, pemeliharaan kesehatan yang baik, mempunyai penghasilan yang sesuai dengan tuntutan dasar kehidupan. Nah, itu adalah penjelasan visi tentang sejahtera. Jadi diharapkan nanti oleh pemerintah Kota Selatan, masyarakat itu ya harus memenuhi kebutuhan yang tadi disebutkan, yaitu ada 5, kebutuhan pangan cukup, kelayakan tempat tinggal, nah, tempat tinggal layak, tidak seperti tuna wisma, ya. Lalu bekal pendidikan yang memadai. Nah, disinilah bekal pendidikan yang memadai. Nah, kalian di sini masuk ke kelas 7 di SMP Negeri 7 Kota bekal yang nantinya kalian raih jika kalian tamat dari SMP 7 melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMA atau SMK. Nah, begitu juga SMA dan SMK nanti kalian tempuh selama 3 tahun untuk menuju pendidikan yang tinggi, yaitu perkuliahan. Nah, disinilah bekal pendidikan yang memadai. Nah, ini penting untuk kita sebagai manusia yang tinggal di Kota Selatan, pendidikan itu sangat penting. Juga pemeliharaan kesehatan yang baik. Nah, maka pemerintah Kota Selatan selalu setiap kecamatan, setiap kelurahan telah dibangun yang namanya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Nah, tentu kalian di kelurahan kalian masing-masing sudah memiliki puskesmas. Mungkin juga ada yang sudah dan juga ada yang belum. Nah, disitulah pemerintah Kota Selatan memperhatikan tentang kesehatan masyarakatnya. Diharapkan di masa pandemi ini pun masyarakat di Kota Selatan harus menjaga kesehatannya agar tidak terkena yang namanya COVID-19 ini. Tentunya lingkungan kita, masa kita sering kita mendengar bahwa tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, kakak kita, sanak famili kita sudah banyak yang terpapar COVID-19. Tapi kalian jangan khawatir, tetap kalian menjaga 5M-nya. Lalu yang terakhir, mempunyai penghasilan yang sesuai dengan tuntutan dasar kehidupan. Nah, penghasilan penting. Sebagai manusia, tentu memiliki penghasilan, terutama bagi kaum laki-laki, khususnya kamu nanti yang laki-laki bertanggung jawab sebagai pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, tentu harus memiliki penghasilan untuk menghidupkan keluarga jika kalian nanti sudah besar dan usaha rumah tangga. Nah, disinilah antara kecukupan pangan, tempat tinggal, pendidikan baik, kesehatan, dan penghasilan itu saling sinergi satu sama lainnya untuk kita menuju dari kesejahteraan atau sejahtera dari penjelasan visi Kota Tangerang Selatan, yaitu sejahtera. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayang dan mencintai, ya, apa saja sih misinya, misi Kota Tangerang Selatan? Yang tadi adalah visinya, sekarang dari visi dituangkan ke dalam misi. Apa saja? Kurang lebih ada 6 misi yang dilakukan atau diinginkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat.
Jadi mutu kehidupan bermasyarakat ditingkatkan. Satu sama lainnya, tetangga yang satu dengan tetangga lainnya saling ya hormat menghormati, paguyuban perlu tingkatkan, lalu gotong royong sesama tetangga dan sebagainya itu harus kita tingkatkan. Budaya inilah telah diterapkan di zaman-zaman terdahulu oleh bangsa dan nenek moyang kita ini. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua, meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan. Nah, bahwa kalian yang tinggal di Serpong, ya, tentu sudah mengetahui ada yang namanya Taman Kota 1, Taman Kota 2, ini adalah fungsi ruang kota, ya, yang berwawasan lingkungan. Artinya antara kebutuhan manusia dengan alam sekitar tentu sangat dominan, sangat ditentukan, sangat diharapkan. Maka misi yang kedua itu benar-benar pemerintah Kota Selatan meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan. Baik, misi yang ketiga yaitu menata sistem sarana dan prasarana dalam perkotaan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ya, tadi telah tentukan bahwa di dalam visi kesejahteraan ada 5 tersebut, bahwa meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, baik pendidikan dari PAUD, TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama ini. Dan kesehatan masyarakat. Masyarakatnya harus sehat. Kalau masyarakat sehat, bekerjanya akan semangat. Yang kelima, meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa. Nah, tentu kalian tahu sekarang, yang namanya wilayah Bumi Serpong Damai ini begitu sentra perdagangan dan jasanya begitu sangat tinggi, sehingga misi yang diinginkan oleh Kota Selatan sudah mulai tercapai apa yang diinginkannya. Dan terakhir, misi dari pemerintah Kota Selatan yang keenam, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, disinilah penekanannya, ya. Pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ini diharapkan oleh pemerintah Kota Selatan, bahwa pemerintah Kota Selatan ingin meningkatkan tata kelola yang baik dan bersih. Artinya, baik bisa dilayani kapanpun dan bersih. Artinya di sini bukan bersih dari kotoran, tapi bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan pungli, kemudian yang lain-lainnya yang merugikan masyarakat. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak saya cintai, nah itulah kurang lebih apa yang Bapak sampaikan tentang sejarah Kota Selatan, lalu visi dan misi Kota Selatan. Mungkin ada yang belum memahami tentang apa yang Bapak sampaikan, tentunya kalian bisa bertanya. Ya, silakan. Anak Bapak yang saya cintai, silakan. Itulah penjelasan sejarah singkat Kota Selatan dan visi dan misi. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, Bapak mohon maaf, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah singkat Kota Selatan dan visi misi Kota Tangerang Selatan. Nah, Bapak harapkan pada anak Bapak semangat, jaga kesehatan kalian. Insya Allah kita nanti bisa PTM, pelajaran tatap muka langsung, bukan melalui Zoom atau yang lain-lainnya, sehingga kita mengetahui
siapa sih guru-gurunya dan siapa sih murid-muridnya, sehingga kita bisa bersemangat lagi untuk belajar meraih ilmu di SMP Negeri 7 Patang Selatan. Lebih kurangnya, mohon maaf, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, demikian tadi anak-anak sekalian penyampaian materi tentang visi, misi, dan sejarah Kota Tangerang Selatan. Kalian sebagai warga Tangsel harus tahu, ya, sehingga ini akan membuka wawasan kalian. Kenapa? Karena siapa tahu nanti ke depan Tangsel ini akan dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Ya, kalian akan menjadi orang yang akan menggerakkan bagaimana Tangsel ke depan. Ya. Kalian yang akan menjadi pemimpin di Tangsel nanti. Mungkin 5 tahun, 7 tahun, atau mungkin 10 tahun yang akan datang, kalian yang akan tampil sebagai pemimpin di Tangsel. Bisa, siapa tahu ada yang bisa menjadi camat, lurah, atau bahkan mungkin akan menjadi wali kota Tangsel ke depan. Ya, amin. Ya, ada yang mungkin punya cita-cita seperti itu. Oke, nah anak-anak sekalian, hari ini tadi sudah kita Sambutan dulu ya, saya belum sambutan kok. Hah? Sambutan wali kota Kadis tuh. Oh ya, materi-materi yang kita sajikan pada hari ini. Namun karena tadi ada materi yang mungkin belum maksimal, bahkan mungkin gagal karena memang soundnya. Nah, pada kesempatan kali ini masih ada kesempatan kita akan dengarkan kembali sambutan dari Bapak Wali Kota kita, ya, dan juga Bapak Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan. Ini menjadi pedoman juga untuk kalian semua yang harus diperhatikan. Yang pertama sebagai warga Tangsel, yang kedua juga sebagai siswa yang akan mengikuti pendidikan di SMP. Ya, mudah-mudahan nanti dari video yang akan diputarkan, yakni sambutan wali kota dan sambutan kepala dinas, kalian akan lebih paham, lebih jelas lagi apa yang diharapkan oleh para pemimpin di Tangsel, sehingga kalian bisa menjadi harapan, ya, warga Tangsel yang lain juga. Ya, selanjutnya saya persilahkan dan kepada kalian bisa tetap menyimak sampai selesai, ya. Silakan operator Pak Dadang untuk memutarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan dan keselamatan pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini, pemerintah masih memberlakukan proses pembelajaran, tapi harus dilakukan secara daring. Terlebih lagi kondisi saat ini masuk dalam penerapan PPKM darurat, di mana kasus COVID-19 masih mengalami peningkatan. Maka dari itu saya, Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan,
ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian, selamat memasuki tahun ajaran baru bagi seluruh siswa-siswi PAUD, SD, dan SMP se-Kota Tangerang Selatan. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dasmi. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19. Yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat, pengawas, pemilik, staf di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, para kepala lembaga, kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, para guru, pendidik dan tenaga pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, se-Kota Tangerang Selatan, serta para siswa-siswi yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur atas segala karunia Allah yang dilimpahkan pada kita semua. Di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus berinovasi, berkreasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Ikut berpartisipasi membangun generasi cerdas dan berkarakter. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah turah limpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Wali Kota yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan pada hari ini tanggal 12 Juli 2021 bertepatan dengan awal tahun pelajaran baru tahun pelajaran 2021-2022. Karena dalam situasi pandemi COVID-19 maka berbagai kegiatan itu dilaksanakan secara online dalam rangka menghindarkan paparan virus corona. Ini pun dilakukan sama pada tahun pelajaran sebelumnya. Sejak pandemi COVID-19, yaitu di awal tahun 2020, berbagai kegiatan, baik itu pembelajaran maupun kegiatan lain, itu dilaksanakan secara online. Bapak Wali Kota yang saya hormati, awal tahun pelajaran baru ini ditandai dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap siswa-siswi peserta didik baru, hasil seleksi pada proses penerimaan peserta didik baru yang baru saja dilakukan. Kemudian kami sampaikan tujuan kegiatan MPLS bagi siswa baru. 1. Mengenali potensi diri siswa, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif bagi siswa baru. Menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, persatuan, disiplin, hidup bersih dan sehat, untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan di lingkup keluarga, sekolah, dan lingkungan. Bapak Wali Kota yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Berkenan Bapak menyampaikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru bagi siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Demikian, saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Anak-anak sekalian, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui di hari pertama MLS ini, dan masih ada 2 hari lagi ke depan, yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, perlindungan kepada kita semua, dan kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan lancar dan membawakan hasil yang maksimal. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita bacakan surat Al-Fatihah. Mulai. Demikian untuk mengakhiri, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, Pak Usop, mari kita tutup sama-sama berdua. Ya, sampai ketemu lagi esok hari, dan jangan lupa ya, bangun paginya jangan sampai terlambat. Jam 7 kalian harus sudah siap. Gitu ya, karena memang pembelajaran nanti siap akan dimulai jam 7. Kita biasakan dari hari ini mulai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.